Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena berkat nikmat rahmatnya kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan curahan ilmu tentang parenting tarbawi. Masya Allah, dengan bersyukur saya merasa saya orang paling beruntung karena mendapatkan materi ini. Subhanallah. Kemudian bersalawat salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya Ismail, saya meresumekan materi tadi pagi yang kita saksikan secara live di YouTube tentang parenting tarbawi, yaitu tentang pembinaan anak sebagai pewaris dakwah. Langsung saja saya resumekan yang pertama dari Ibu Hajah Wiryaningsih tentang pentingnya setiap anak mengikuti pembinaan. Yang saya resumekan adalah sejak dini anak harus diajak mengikuti atau menghadiri UPA. Sehingga tidak ada lagi anak yang mengatakan apa itu pembinaan, apa itu UPA, bahkan nauzubillah tidak mau ikut pembinaan karena tidak diajak sejak kecilnya. Maka di tempat UPA harus disediakan playground atau taman bermain atau tempat bermain atau minimal ada mainan anak-anak dan makanan atau kue khusus untuk anak harus disiapkan. Dan ini harus dipikirkan oleh struktur, harus ada untuk tempat bermain dan disiapkan makanannya seperti itu. Baik, yang kedua dari Ustadz Abu Syauqi tentang memahami problematika anak dalam pewarisan nilai-nilai dakwah. Saya resumekan yang pertama, semua keluarga pasti diuji, pasti punya problem. Tidak ada keluarga yang tidak bermasalah. Kemudian menghadapi anak bermasalah tidak langsung panik, berkonsultasi dengan psikolog. Yang berikutnya, anak bermasalah harus didampingi dan didukung untuk berubah. Kalau bisa mengatasi masalahnya, maka anak itu akan menjadi orang yang berhasil atau sukses atau menjadi anak yang soleh atau soleha. Kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan orang tua ketika anak bermasalah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini pada akhirnya anak kita akan menjadi anak yang soleh. Berproses, itu yang disebut manusia insan kamil itu menuju kesempurnaan. Kemudian jangan memaksakan anak. Tuntut dua saja yang minimal gitu ya. Yang pertama menjadi anak yang soleh. Yang kedua kaya raya atau tidak miskin. Jangan sampai menjadi orang yang minta-minta. Kalaupun dengan pendidikannya lulus menjadi sarjana, itu adalah bonus buat orang tua. Kemudian Abu Syauqi membina Gen Z. Caranya yang pertama ditugaskan menonton film The Secret. Jadi Gen Z ini dibawa ke dunianya yang menyenangkan, yang suka menonton. Kemudian ditugaskan membaca Seven Habits dari Stephen Covey. Kemudian membagi ketiga kelompok Gen Z ini, ada yang menjadi satu kelompok pembina atau ustadz yang nanti akan menjadi pembimbing, pembina begitu ya. Yang kedua kelompok politisi yang nanti akan menjadi bupati, gubernur, presiden, menteri dan sebagainya. Yang ketiga menjadi pengusaha. Nah, membina Gen Z ini 1 jam pembahasan ruhania atau materi-materi, 2 jam berikutnya adalah pengembangan diri. Mereka ditugaskan membuat action plan 40 tahun mendatang atau sampai akhir hayatnya dibuat action plan, yang menjadi politisi tahapannya seperti apa, yang menjadi ustadz tahapannya seperti apa, yang menjadi pengusaha tahapannya seperti apa, dipenuhi satu persatu. Kemudian yang ketiga dari Ustadz Muhammad Iqbal PhD, psikolog, rektor SWINS, menjadi orang tua bijak bagi generasi penerus dakwah. Saya resumekan yang pertama, harus punya tabungan cinta di keluarga.
sesibuk apapun harus perhatian kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Kalaupun istri kepada suami dan kepada anak-anaknya. Kemudian boleh marah tapi tidak membentak dan tidak melakukan kekerasan. Berikutnya, suka memuji dan menyanjung anak dengan panggilan hebat, sayang, cinta, dan biasa mengucapkan berterima kasih. Itu saja resume yang saya buatkan selama 3 jam materinya, luar biasa kalau dibahas, materinya luar biasa sekali dan saya merasa sangat paling beruntung. Dan inilah jawaban untuk para aktivis kader dakwah menghadapi problematika rumah tangga dan permasalahan anaknya. Terima kasih. Saya Ismail, 1 Januari, maaf, 27 Januari, saya melaporkan resume tentang parenting tarbawi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.